Dunia tempat kita hidup sekarang penuh dengan janji-janji kemajuan, teknologi yang semakin canggih, inovasi yang tiada henti, dan mereka yang dianggap sebagai pahlawan dalam cerita ini. Orang-orang yang mendominasi panggung global, para filantropis, pengusaha besar, dan elit yang katanya membawa perubahan besar untuk umat manusia. Namun, di balik cerita ini, ada realitas yang jarang dibicarakan. Buku Winners Take All, The Elite Charade of Changing the World, karya Anand Giridharadas, membawa kita pada perjalanan untuk mempertanyakan, apakah benar para elit yang katanya mengubah dunia ini melakukan hal yang mereka janjikan? Atau, mungkinkah mereka justru memperburuk keadaan, terutama bagi kelas menengah? Banyak dari kita pernah mendengar tentang nama-nama besar, seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, atau Elon Musk. Mereka adalah tokoh yang digambarkan sebagai inovator dan penyelamat dunia. Mereka adalah pemenang dalam sistem ekonomi dunia. Orang-orang yang katanya telah mengubah dunia dengan inovasi mereka, dengan kekayaan mereka, dengan filantropi mereka. Tapi, pertanyaannya adalah, apa benar dunia ini berubah seperti yang mereka katakan? Bayangkan sejenak dunia di mana orang-orang terkaya di planet ini mengklaim mampu menyelesaikan masalah terbesar kita. Dari ketimpangan ekonomi hingga krisis perubahan iklim. Mereka menyebut diri mereka inovator, pelopor, bahkan penyelamat. Mereka membentuk konferensi mewah, memimpin forum, dan berdiri di depan kamera dengan senyum kemenangan, seakan-akan mereka adalah solusi dari semua masalah. Namun, Anand Giridharadas dalam bukunya Winners Take All mengungkapkan sebuah paradoks yang mencengangkan. Mereka yang membuat masalah terbesar di dunia ini seringkali adalah orang yang sama yang mengklaim mampu menyelesaikannya. Mereka menggunakan kekuasaan dan uang untuk memproyeksikan diri sebagai pahlawan. Tapi, siapa yang benar-benar diuntungkan dari semua ini? Pertanyaan yang diajukan oleh Giridharadas sangatlah penting dan penting bagi kita semua. Bagaimana jika narasi membantu dunia yang diceritakan oleh para miliarder ini sebenarnya hanyalah sebuah topeng? Cara untuk menjaga status quo tetap utuh? Dengan kata lain, mereka tidak benar-benar ingin mengubah dunia untuk kita. Mereka ingin mengubah dunia untuk menjaga agar dunia tetap menguntungkan bagi mereka. Sistem tetap berjalan dengan baik, bukan untuk kita, kelas menengah, pekerja, atau masyarakat luas, tetapi untuk segelintir orang yang telah meraup keuntungan terbesar. Kita hidup di zaman di mana teknologi dan inovasi dipuja sebagai solusi dari semua masalah sosial. Nama-nama besar, para elit global, terus berjanji untuk menyelesaikan ketidakadilan, mengakhiri kemiskinan, dan meratakan kesenjangan hanya dengan teknologi, startup, dan produk baru. Tetapi, di balik layar gemerlap filantropi dan inovasi ini, ada sebuah sistem. Sebuah sistem yang tidak terbentuk begitu saja. Sistem ini dibentuk dengan cermat, dipertahankan, dan dijaga oleh mereka yang ada di puncak, para elit global. Sistem ini tidak untuk semua orang. Sistem ini tidak dibangun untuk menciptakan keadilan, tetapi untuk memastikan kekayaan dan kekuasaan tetap berada di tangan segelintir orang. Sebuah permainan di mana pemenangnya selalu sama, dan yang kalah adalah kita. Giridharadas menyebutkan dalam Winners Take All bahwa para elit menggunakan apa yang disebut sebagai solusi pasar. Apa itu? Ini adalah konsep di mana mereka menawarkan solusi berbasis teknologi dan inovasi untuk masalah sosial. Mereka menjual janji bahwa teknologi, produk mereka, dan startup akan menyelesaikan ketidakadilan. Tetapi apakah itu benar? Namun, yang sering terabaikan adalah solusi yang lebih mendasar. Solusi yang berani menyentuh akar masalah, bukan hanya memoles permukaannya. Masalah yang terjadi di masyarakat, seperti ketidakadilan ekonomi, kesenjangan pendapatan, dan akses terhadap pendidikan atau kesehatan, tidak bisa diselesaikan hanya dengan aplikasi baru atau teknologi disruptif. Penelitian oleh Thomas Piketty dalam World Inequality Report memberikan bukti yang tak terbantahkan. Dalam beberapa dekade terakhir,
kesenjangan ekonomi global terus meningkat. Sementara segelintir orang kaya semakin kaya, kelas menengah dan kelas bawah semakin terpinggirkan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari sistem yang dirancang untuk menguntungkan segelintir orang. Sebuah sistem yang menjaga kekayaan, sumber daya, dan kesempatan di tangan segelintir elit, sementara jutaan orang yang bekerja keras tetap menghadapi ketidakpastian. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa memperbaikinya? Apakah kita akan terus terpikat oleh janji-janji solusi teknologi dan filantropi yang setengah hati? Atau kita akan mulai menuntut perubahan yang lebih radikal, lebih sistemik, perubahan yang benar-benar menyentuh akar masalah? Perubahan nyata hanya bisa datang ketika kita semua berani melihat melampaui ilusi ini dan memahami sistemnya. Filantropi. Kita sering mendengar istilah ini, bukan? Ini selalu dipuja sebagai cara bagi orang-orang kaya untuk membayar kembali kepada masyarakat. Sebuah jalan mulia untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Tapi mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar-benar cara yang efektif untuk mengubah dunia? Menurut Anand Giridharadas, dalam bukunya Winners Take All, filantropi modern sebenarnya adalah salah satu cara bagi elit untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Dengan menggelontorkan uang dalam bentuk donasi besar atau sumbangan, mereka menciptakan narasi bahwa mereka adalah penolong masyarakat. Tetapi, yang jarang diperhatikan adalah ini. Bagaimana filantropi ini tidak menyentuh akar masalah, yaitu sistem ekonomi yang tidak adil. Sebuah sistem yang memungkinkan para elit terus menumpuk kekayaan mereka, sementara masyarakat luas tetap terjebak dalam ketidaksetaraan. Dengan kata lain, filantropi elit ini adalah ilusi. Sebuah gambaran yang indah, tampak menginspirasi, tetapi di baliknya, mereka tidak menciptakan perubahan mendasar yang kita butuhkan. Mereka tampak seperti pahlawan. Mereka tampil di panggung dunia sebagai penyelamat. Tetapi jika kita benar-benar melihat lebih dalam, apakah mereka benar-benar mengubah dunia atau hanya menjaga agar dunia tetap berjalan sesuai keinginan mereka? Kelas menengah. Mereka adalah tulang punggung dari banyak masyarakat di seluruh dunia. Orang-orang yang bekerja keras setiap hari. Mereka membangun bisnis kecil, mereka menjaga roda ekonomi terus berputar, dan mereka menjaga stabilitas negara. Tetapi, dalam beberapa dekade terakhir, sesuatu telah berubah. Tekanan ekonomi yang terus meningkat, perlahan tapi pasti, mulai menjepit kelas menengah. Mereka bekerja lebih keras dari sebelumnya, tetapi hasilnya semakin sedikit. Penghasilan yang mereka terima tidak lagi cukup untuk mengikuti biaya hidup yang melonjak setiap tahun. Sebuah studi dari Pew Research Center menunjukkan bahwa sejak tahun 80-an, pendapatan kelas menengah di banyak negara maju stagnan atau bahkan menurun. Sementara itu, biaya hidup, mulai dari perumahan hingga pendidikan, terus meningkat. Pada saat yang sama, kekayaan para miliarder semakin bertambah pesat. Bayangkan, dalam rentang waktu yang sama, miliarder di seluruh dunia berhasil melipat gandakan kekayaan mereka, sementara kelas menengah, yang seharusnya menjadi pilar ekonomi, justru semakin terjepit. Anand Giridharadas juga menyoroti hal ini dalam bukunya Winners Take All. Kelas menengah tidak hanya menghadapi kesulitan finansial, tetapi mereka juga perlahan kehilangan akses ke peluang yang lebih baik. Pendidikan, perumahan, kesehatan, semua ini semakin jauh dari jangkauan mereka. Sementara itu, para elit global terus mengumpulkan kekayaan mereka. Mereka menjanjikan solusi, mereka mengadakan konferensi besar, dan mereka berbicara tentang inovasi. Tetapi apakah solusi ini benar-benar menyentuh akar masalah yang dihadapi oleh kelas menengah? Kita harus mulai bertanya dan menuntut lebih banyak, karena kelas menengah adalah jantung dari ekonomi kita. Mereka bukan hanya roda ekonomi, tetapi juga pemimpin komunitas, pendidik, dan orang tua yang membangun generasi berikutnya. Masa depan mereka adalah masa depan kita semua. Jika kita ingin perubahan nyata, kita harus memastikan bahwa kelas menengah memiliki akses ke peluang yang adil.
Kita harus berjuang untuk sebuah sistem yang tidak hanya menguntungkan segelintir orang di puncak, tetapi juga mereka yang menjaga roda ekonomi terus berputar, kelas menengah. Karena tanpa mereka, ekonomi tidak akan bergerak maju. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya akan menerima kenyataan ini, atau kita bisa berbuat sesuatu? Anand Giridharadas percaya bahwa solusi nyata tidak datang dari para miliarder yang mencoba memperbaiki sistem yang mereka sendiri ciptakan. Tidak, solusi nyata datang dari perubahan struktural, kebijakan yang lebih adil, distribusi kekayaan yang lebih merata, dan akses yang lebih baik untuk semua orang, bukan hanya segelintir orang di puncak. Kita perlu berjuang untuk kebijakan yang mendukung kelas menengah, kebijakan yang memberi kesempatan bagi mereka untuk bangkit, bukan hanya bertahan, pendidikan yang lebih terjangkau, akses kesehatan yang layak, dan peluang ekonomi yang adil harus menjadi tujuan utama kita. Perubahan seperti ini tidak akan datang dari mereka yang duduk nyaman di puncak. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa perubahan yang paling signifikan selalu datang dari bawah. Dari kita, orang-orang yang berani menuntut, berani mendesak, dan berani bekerja untuk perubahan. Bayangkan dunia di mana pendidikan berkualitas bukan hanya milik mereka yang mampu membayar, di mana kesehatan bukanlah kemewahan, dan di mana peluang untuk berkembang terbuka lebar untuk semua. Itu adalah dunia yang layak kita perjuangkan. Perubahan tidak datang dari atas. Itu datang dari kita, orang-orang biasa yang berani bermimpi dan berani berjuang untuk dunia yang lebih baik. Dan kita bisa memulai dari sekarang. Terima kasih sudah bergabung dalam perjalanan membahas buku Winners Take All, The Elite Charade of Changing the World, karya Anand Giridharadas. Jika kamu menikmati episode ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa mengubah cara pandangmu terhadap dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya.